Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh Ramadana dari Ners di Surya Global Angkatan 25 dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penanganan gawat darurat pada pasien sindrom koroner akut, di mana untuk memenuhi tugas keperawatan gawat darurat. Langsung saja kita masuk kepada subbahasan. Baiklah, di sini pada pokok pembahasan yang pertama kita akan membahas mengenai definisi dari sindrom koroner akut. Kemudian di pembahasan kedua yaitu mengenai klasifikasi sindrom koroner akut. Dan yang ketiga yaitu mengenai manifestasi klinis pada sindrom koroner akut. Yang keempat mengenai faktor resiko sindrom koroner akut, dan yang terakhir yaitu penelaksanaan gawat darurat pada pasien sindrom koroner akut. Baiklah, pada pembahasan definisi sindrom koroner akut, di sini menurut AHA 2015 merupakan sekumpulan penyakit yang menyerang pembuluh darah koroner di mana terbentuknya okulasi pada pembuluh darah koroner sehingga membuat otot jantung kekurangan suplai oksigen dan dapat mengakibatkan nekrosis jaringan pada otot jantung. Dan menurut Kasliwal 2012, di mana sindrom koroner akut merupakan istilah untuk tanda dan gejala klinis dari iskemik miokardium seperti nyeri dada, mual muntah, nyeri saat aktivitas, berdebar-debar, sesak napas yang terdiri dari angina pectoris tidak stabil, non-ST segmen elevasi miokard infark, dan ST segmen elevasi miokard infark. Jadi dari dua pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwasanya sindrom koroner akut ini merupakan kumpulan tanda dan gejala klinis berupa nyeri dada saat istirahat maupun aktivitas, mual muntah, berdebar, sesak napas, napas pendek, mudah lelah, yang meliputi dari UAP non-STEMI segmen elevasi, kemudian STEMI segmen elevasi karena otot jantung yang kekurangan suplai oksigen. Baiklah, pada pembahasan selanjutnya mengenai klasifikasi sindrom koroner akut, di mana yang pertama merupakan yaitu infark miokard dengan elevasi segmen ST atau STEMI, di mana bisa dilihat pada gambar itu terjadinya pada PQRST yang didapatkan dari pemeriksaan EKG. Bisa dilihat secara langsung bahwasanya terdapat pergerakan ST elevasi. Kemudian pada klasifikasi kedua yaitu infark miokard dengan non elevasi segmen ST atau non STEMI. Nah, bisa dilihat juga di situ pada yang non STEMI bahwasanya sesuai pada gambar, dan juga angina pectoris tidak stabil UAP atau unstable angina pectoris. Di sini bedanya antara non STEMI ST elevasi dengan angina pectoris ialah pada peningkatan marka jantung. Jadi jika ingin membedakan antara non STEMI ini dengan ST elevasi dengan angina pectoris, maka harus dilakukan pemeriksaan biokimia marka jantung terlebih dahulu. Jadi apabila nanti terdapat peningkatan bermakna, maka diagnosis menjadi infark miokard akut segmen ST non elevasi. Sedangkan pada angina pectoris tidak stabil, marka jantung tidak meningkat secara bermakna. Baiklah, pada pembahasan selanjutnya mengenai manifestasi klinis pada pasien sindrom koroner akut. Nah, biasanya di sini pasien mengalami nyeri dada pada area bagian kiri. Nyeri ini biasanya menjalar dari dada sampai dengan nanti ke sisi tubuh bagian kiri pada rahang, leher, bahu, dan lengan.
biasanya itu terjadi selama kurang lebih 20 menit. Nah, rasa nyeri ini bisa timbul pada waktu istirahat dan pada penderita yang sebelumnya tidak pernah mengalami hal ini. Jika penderita sudah pernah mengalami nyeri atau bisa disebut dengan angina ini, maka serangan berikutnya akan menjadi lebih berat dan juga akan sering terjadi. Kadang-kadang juga pasien mengeluh soal pencernaan terganggu atau nyeri terasa di ulu hati. Keluhan ini juga biasanya disertai dengan sesak, mual, muntah, dan juga keringat dingin. Stop. Baiklah, di sini pada pembahasan selanjutnya mengenai faktor-faktor resiko sindrom koroner akut. Pada faktor resiko sini dibagi menjadi dua. Yang pertama yang dapat dirubah dan juga yang tidak dapat dirubah. Pada faktor yang dapat dirubah itu sendiri terdiri dari usia, jenis kelamin, dan riwayat penyakit jantung keluarga, di mana pada usia itu sendiri orang yang mengalami usia yang semakin tua maka dapat terjadi penurunan pada organ tubuh yang dimiliki pada lansia tersebut. Kemudian pada jenis kelamin di sini yang biasanya lebih banyak terserang yaitu laki-laki, karena di sini pada wanita itu lebih rendah resikonya daripada dengan seorang pria. Kemudian pada riwayat penyakit jantung keluarga, jadi pada keluarga itu dapat menurunkan riwayat penyakit kepada keluarga yang lainnya, sehingga apabila nanti salah satu keluarga mengalami atau pernah mengalami sindrom koroner akut, maka harus lebih berhati-hati lagi. Kemudian pada faktor resiko yang dapat dirubah, di sini ada hipertensi, kemudian merokok, dan juga DM. Nah, pada hipertensi di sini dapat memicu dari hipertrofi ventrikal kiri sehingga dapat meningkatkan afterload yang pada akhirnya meningkatkan kebutuhan oksigen jantung. Jadi pada pasien dengan hipertensi tetap harus menjaga dari pola hidup sehatnya sehingga dapat terhindar dari gangguan jantung ini ya, dari SKA ini, sindrom koroner akut. Kemudian pada rokok, orang yang merokok itu terdapat nikotin pada kandungan rokoknya sehingga dapat mengganggu dari kerja jantung ya, sehingga dapat mengakibatkan resiko arteriosklerosis pada vesikular jantungnya. Nah, sehingga nanti dapat dilakukan pengurangan merokok bagi yang memiliki resiko dari yang tidak dapat dirubah tadi, seperti contohnya riwayat penyakit jantung keluarga, sehingga dari merokoknya itu harus dikurangi, kemudian bisa menjaga pola hidup sehat. Nah, kita masuk pada inti pembahasan mengenai penata laksanaan gawat darurat pada pasien sindrom koroner akut, di mana pada instalasi gawat darurat pasien SKA ini memerlukan penanganan yang cepat dan tepat. Penata laksanaan awal menentukan prognosis selanjutnya. Penata laksanaan awal adalah terapi awal yang diberikan pada pasien dengan diagnosis kerja kemungkinan SKA atas dasar keluhan nyeri dada di ruang IGD sebelum ada hasil pemeriksaan EKG dan atau pemeriksaan enzim jantung. Terapi awal yang dimaksud adalah morfin, kemudian juga oksigen, aspirin, dan terapi awal ini tidak harus diberikan semua secara bersamaan. Berdasarkan pedoman tata laksana sindrom koroner akut Perki 2015, penelaksanaan sindrom koroner akut adalah yang pertama yaitu tirah baring. Jadi pasiennya diberikan tirah baring agar jantungnya itu tidak bekerja secara berlebihan. Kemudian ada pemberian suplemen oksigen, itu baik pada dengan orang yang saturasi oksigennya itu kurang dari 95% maupun pada pasien SKA dalam 6 jam pertama
tanpa mempertimbangkan saturasi oksigennya. Kemudian pemberian aspirin. Pemberian aspirin ini sebanyak kurang lebih 160 sampai 300 mg dan diberikan di bawah lidah. Kemudian juga tadi pemberian penghambat reseptor ADP. Di sini bisa diberikan pada dosis awal ticagrelor yang dianjurkan adalah 180 mg dan juga dosis awal clopidogrel sebanyak 300 mg. Di mana pada aspirin tadi itu kegunaannya untuk mencegah pengumpalan darah dan juga dapat mengurangi rasa sakit dan menurunkan rasa nyeri pada pasien yang mengalami sindrom koroner akut. Dan juga tadi mengenai penghambat reseptor ADP ini biasanya digunakan bersama dengan aspirin sebagai obat pengencer darah. Nah, lanjut pada pemberian nitrogliserin. Di sini diberi pada pasien SKA berupa spray atau tablet. Ini untuk menghilangkan nyeri pada pasien dengan yang mengalami SKA. Dapat diulang sekitar 5 menit diulang setiap 5 menit sekali, maksimal 3 kali pemberian. Kemudian yang terakhir yaitu pemberian morfin sulfat sebanyak 1-5 mg melalui intravena. Dapat diulang setiap 10-30 menit. Di mana kegunaan morfin sulfat ini untuk mengatasi rasa sakit dengan intensitas sedang hingga parah, seperti halnya pada pasien dengan serangan jantung ataupun dengan pasien yang mengalami sindrom koroner akut. Nah, dari penerapan yang sudah diuraikan tadi akan lebih efektif jika diberikan kurang dari 3 jam. Dan keterlambatan penanganan pada pasien sindrom koroner akut ini mengacu pada golden period dari penanganan itu sendiri, yang dimana semakin cepat dapat ditangani pada pasien itu sendiri, maka otot jantung tidak akan sampai mengalami kematian. Sebaliknya, jika penanganan dilakukan dalam lebih dari 3 jam, maka otot jantung akan mengalami kematian. Pasien akan mengalami gagal jantung bahkan sampai dengan mengalami kematian. Apabila sudah sampai dengan masalah gagal jantung, maka kualitas hidup pasien akan menurun. Ya, terima kasih. Tadi sudah selesai dari penjabaran mengenai penanganan gawat darurat pada pasien sindrom koroner akut. Semoga dari apa yang saya sampaikan tadi, walaupun sedikit, bisa diambil pelajaran dan bisa diaplikasikan nanti semisal terjun ke lapangan ataupun menemui pasien dengan sindrom koroner akut. Mungkin itu saja dari saya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.